Ketika nyali makin terasa tajam, maka keberanian muncul menjadi keniscayaan. Seperti Chris John yang memilih bertinju dan menunda masuk SMA. Sebuah pilihan berani sekaligus nekat, karena saat itu Chris barulah anak bau kencur yang tamat SMP. Dari sinilah terukir kisah bagaimana ia menggelandang ke berbagai turnamen tinju tingkat kabupaten. Kalau bisa dibilang awal saya untuk bisa lebih bisa mencintai dunia olahraga tinju atau benar-benar lebih mau terjun langsung secara sukarela di olahraga tinju. Maksudnya sukarela yang awalnya saya dipaksa, dengan sekarang saya mau sendiri dan kesenangan saya sendiri. Ya bisa dibilang waktu awal saya bertanding tinju itu ya di bukan di Purbalingga, itu di Banjarnegara, yaitu event 17 Agustusan waktu itu. Biasanya mereka ngadain kayak pasar malam gitu, malam-malam mereka adain pertandingan tinju. Nah itu awalnya saya memang bertanding dan apa sih ya, jadi ya kesan itu, jadi ternyata bertanding tinju seperti ini, dan saya memutuskan saat itu ya deh, yang saat ini saya benar-benar memutuskan bahwa tinju adalah dunia saya, olahraga saya yang saya mau tekuni dengan benar-benar lebih sungguh-sungguh tanpa ada paksaan dari orang tua. Chris akhirnya masuk SMA di Semarang, Jawa Tengah. Duduk di dalam kelas dan menyimak pelajaran dengan baik. Namun dalam benaknya selalu kelebat pukulan tinju yang menari-nari memenuhi ruang imajinya. Adakah tarian imaji bertinju adalah muara dari cita-citanya? Cita-cita sih saat kecil nggak ada cita-cita yang spesifik apa sih, mau jadi dokter, mau jadi guru, atau mau jadi insinyur, yang itu biasanya orang cita-citakan ya. Tapi ya pokoknya kepikiran kepengen jadi orang sukses aja dan punya banyak uang kan gitu. Cuma sempet saat berlatih tinju pun saya nggak kepikir saya harus cita-cita jadi petinju, belum gitu. Besarnya nyali bertarung seorang Chris John bertabur cerita dengan kenekatan memukul lawan tanpa melihat wujudnya. Kisah yang tak pernah diurai ini memunculkan anggapan bahwa Chris bertarung bagai banteng ketaton. Padahal yang sebenarnya terjadi, pemuda tanggung bernama Chris itu menutup mata saat mengayun pukulan ke arah lawan. Apa ya yang suatu sensasi yang deg-degan, yang saat bertanding yang mukul lawan seperti apa, yang sempat saya ingat waktu itu saya mukul lawan, saya nggak lihat lawan saya di depan, pokoknya asal pukul dan kebetulan lawan saya di depan dan kena itu. Ya seperti itu, dan saatnya selesai bertanding terus saya menang, itu yang mungkin ya membuat saya juga berpikir kayaknya oke nih. Mengumbar pukulan dan meraih kemenangan membuat Chris John makin bernafsu untuk menjajal ring tinju profesional. Maka latihan pun ia genjot, memukul sansak dan melatih jab-jab mematikan menjadi hal rutin di kesehariannya. Bersamaan dengan itu, derasnya cucuran keringat seolah cemeti semangat yang tiada henti melecut diri. Jadi di dalam olahraga ini adalah memang benar-benar suatu kerja keras dibutuhkan gitu. Jadi semua bukan yang mau instan, yang mau enak-enakan dan bisa berhasil, itu seperti itu menurut saya. Di antara kerasnya pukulan tinju, Chris sempat menyeberang sebentar ke wushu. Tapi di cabang olahraga ini, ia bukan sekedar mampir, melainkan menoreh prestasi secara nasional. Tinju dan wushu coba disandingkan Chris dalam satu gerakan indah. Sebuah cara yang membuat Chris terlihat berbeda dari atlet wushu lainnya. Selain tinju juga sempat kita berlatih wushu juga, tapi wushu sanso gitu. Jadi wushu sanso itu adalah wushu yang di bagian pertarungannya. Ya udah kita masuk sana dan kok kayaknya banyak yang cukup berhasil di situ, termasuk saya. Jadi waktu PON Jakarta, PON Surabaya juga saya dapat meraih medali emas. SEA Games Jakarta dapat emas juga. SEA Games Malaysia kalah sama Vietnam dapat perunggu. Ya, beberapa kejuaraan nasional lah banyak sih saya dapat emas ya. Masih muda, masih pula memutar banyak hal dalam keinginan, membuat Chris kembali menyambangi tinju. Rasanya bertarung di ring dan saling berhadapan menghujam pukulan
membuatnya bergairah sekaligus terpuaskan. Maka kembalilah dia menjemput takdir bertinjunya. Buat saya olahraga tinju adalah ya sudah menjadi bagian dari hidup saya kan tentunya. Selain memang ini pekerjaan saya sebagai seorang atlet kan, tentunya ini memang bagian hidup saya di bidang tinju gitu. Lawan saya hebat ya Derek Gainer, mantan juara dunia dari Amerika itu. Dan juga yang terakhir memang yang menurut saya hebat ya Juan Manuel Marquez yang sempat lawan Pacquiao, dan Pacquiao KO itu saya sempat lawan dia di Kalimantan gitu.